laqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Kami berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini ayah dari Nabi Sulaiman. Kedua nabi ini Allah berikan juga bekal ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadikan bangsa ini punya peradaban yang kuat dan disegani, yang ketiga adalah sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Nah, nanti pada hari kiamat ada orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW memikul sebuah beban di pundaknya. Padahal beban itu sudah berat di pundaknya sampai terbungkuk-bungkuk. Tapi ditambah terus, ditambah. Itulah orang-orang yang punya jabatan yang banyak, tetapi dia tidak sanggup untuk memikul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, diberikan oleh Allah kesehatan, Allah sampaikan dan Allah kabulkan hajat dan maksud beliau untuk menjadi salah satu perwakilan dari daerah kita menjadi legislatif di Kabupaten Deli Serdang. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam ta'zim kepada tuan-tuan guru, ustaz wal ustazah, hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini masih dilimpahkan oleh Allah rahmat serta barakahnya hingga akhir daripada bulan Ramadan dan setelah Ramadan kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, hadirin wal hadirat, apa kabar pada malam hari ini? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Karena wajah-wajahnya pada malam hari ini berbeda dengan malam sebelumnya. Wajahnya penuh keceriaan dan kegembiraan. Penyebabnya apa? Karena sudah cair THR. Ya Bu, sudah cair belum? Sudah disetor Pak? Belum juga? Terlalu, kata Roma Irama. Nah baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, judul tausiah kita pada malam hari ini, saya ingin mengangkat sebuah tema tentang peradaban suatu bangsa. Mau dengar? Mau? Nah, oke. Untuk menjadi sebuah bangsa mempunyai suatu peradaban yang tinggi, peradaban yang mumpuni, yang disegani oleh negara-negara lain, maka tidak boleh tidak kita harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, insya Allah negara apapun namanya akan menjadi suatu negara yang sangat besar dan negara yang disegani. Pelakunya adalah seorang nabi utusan Allah yang bernama Nabi Sulaiman alaihis salam. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, surah An-Naml terutama,
Maka yang pertama, untuk menjadi sebuah negara yang besar dan Allah akan melimpahkan anugerahnya kepada suatu bangsa itu, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Yang pertama, penduduknya dan pemimpinnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sebuah negara itu, penduduk di atas dunia ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan, kata Allah, keberkahan datangnya dari langit dan keberkahan datang dari bumi. Itulah kalau suatu negara punya pemimpin, punya penguasa yang notabene-nya adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, insya Allah negara itu akan makmur sesuai dengan motto yang selalu diucapkan, yang diambil dari Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka memilih seorang pemimpin itu di tengah-tengah suatu negara wajib hukumnya. Kalau tidak ada pemimpin, maka suatu bangsa akan terombang-ambing, tidak ada suatu panutan dan ikutan di dalam suatu negara. Maka itu dengan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, maka untuk menjadikan sebuah negara republik ataupun negara apapun namanya, terutama negara kita yang tercinta ini, pilih suatu pemimpin. Kalau kita punya doa, satu doa kata ulama, maka doa itu dimintakanlah kepada Allah agar diberikan yang namanya pemimpin yang adil. Allahumma rzuqna imaman adilah. Ya Allah, berikanlah kepada kami sosok pemimpin yang adil. Apa itu adil? Adil itu Bapak Ibu artinya adalah orang yang berada di tengah, tidak memihak ke kanan, tidak memihak ke kiri, tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri, berada di tengah, i'tidal istilahnya, berada di garis lurus. Dia tidak akan membela kesesatan, tetapi dia berada di dalam kebenaran. Itulah sosok pemimpin yang kita inginkan. Makanya fenomena yang kita diperlihatkan oleh Allah pada tanggal 3 Ramadan yang lalu, bulan berdekatan dengan bintang, dan insya Allah pada tanggal 20 April akan terjadi gerhana matahari total. Itu di sebagian negara akan terlihat matahari total gerhananya, tetapi di negara bagian kita hanya melihat sebagian gerhana itu. Artinya apa Bapak Ibu? Akan timbul sosok-sosok pemimpin yang adil nanti. Kemudian akan tenggelam pemimpin-pemimpin yang fajir, pemimpin-pemimpin yang korup, akan berakhir pada masanya juga. Inilah doa kita bersama. Semoga Allah mengirim pemimpin-pemimpin itu di tengah-tengah kita. Ini juga harus ada partisipasi bagi kita, bagaimana mewujudkan cita-cita itu terwujud di tengah negara yang kita cinta ini. Nah, kalau kita bersatu, insya Allah kita akan bisa meraih seorang pemimpin yang adil. Siapa sosoknya? Nah, tentunya kita sudah tahu siapa mereka, dan kita akan cucuk gambarnya. Jangan golput ya Pak ya, jangan golput. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadikan suatu bangsa itu punya peradaban yang kuat dan disegani oleh negara-negara lain, maka yang kedua, sosok pemimpin itu harus punya ilmu pengetahuan. Coba lihat Nabi Adam alaihissalam Bapak Ibu.
Di waktu sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke bumi, ke dunia ini, apa yang Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam bekal yang pertama adalah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua ilmu pengetahuan, baik itu bahasanya, baik itu tentang benda-benda, benda bumi, benda langit, tentang hewan dan tentang malaikat, tentang akhirat dan bagaimana mengelola bumi itu kelak. Allah berikan ilmu yang mumpuni kepada Nabi Adam alaihi salam. Begitu juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Allah bekali dia dengan ilmu. Walaqad ataina Daud wa Sulaimana ilma. Kami berikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini ayah dari Nabi Sulaiman. Kedua nabi ini Allah berikan juga bekal ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadikan bangsa ini punya peradaban yang kuat dan disegani, yang ketiga adalah sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Nah, negara kita yang besar yang terdiri dari 34 provinsi, masa tidak ada manusia-manusia yang mempunyai sumber daya manusia yang andal, sumber daya manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan yang kuat. Masa tidak ada? Nah, makanya perlu manajemen yang baik dalam mengatur suatu negara ini. Manajemen yang baik dalam mengatur suatu negara, pembagian tugas. Harus ada pembagian tugas sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Kemampuan personal. Bukan suatu jabatan itu hanya dipangku oleh satu orang. Kadang ada kita dengar para pejabat kita di negeri ini, di negeri anta beranta sana, punya satu orang punya jabatan menyandang 33 jabatan ya. Nah, ada lagi yang 12, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu namanya monyet. Tahu monyet, Pak? Monyet itu serakah. Coba kalau kita pergi ke perapat, kita taruh kacang satu ya, rebutnya lagi. Tangannya udah penuh. Kita kasih lagi, ambil lagi dengan kakinya. Udah kakinya penuh, ambil lagi dengan ekornya. Itulah monyet. Maka kata Kiai Haji Zainuddin MZ dulu, nanti pada hari kiamat ada orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW memikul sebuah beban di pundaknya. Padahal beban itu sudah berat di pundaknya sampai terbungkuk-bungkuk. Tapi ditambah terus, ditambah. Itulah orang-orang yang punya jabatan yang banyak, tetapi dia tidak sanggup untuk memikul itu. Hanya sebagai taruh nama, tapi dibayar gajinya. Itulah yang terjadi di sebuah negara anta beranta sana, bukan di negeri kita. Dan negeri kita ini bagus manajemennya, nggak coyo. Nah, itu maka sumber daya manusianya banyak di negeri kita ini, Pak Profesor. Banyak kan? Banyak para doktor, banyak para insinyur, tidak kalah hebat dengan dokter-dokter yang ada di luar negeri. Tapi kenapa di luar negeri banyak peminatnya rumah sakitnya? Sementara di negeri kita ditinggalkan, rame-rame ngurus visa perjalanan untuk berobat, misalnya ke Malaysia, ke Singapura. Padahal di negeri kita ini banyak sekali rumah sakit. Nah, inilah sumber daya manusianya tidak diperdayakan. Terkadang suatu negara itu tidak menghormati kadang lulusan masyarakatnya sendiri. Kadang mengambil sesuatu yang dari luar ketimbang dari negerinya. Kita bayar murah. Orang-orang yang profesional di negerinya. Kadang kita bayar mahal orang-orang yang ada di luar sana.
Begitu juga ustadz. Kalau ustadz lokal bayarnya murah, tapi kalau ustadz luar bayarnya mahal. Itu Pak ya. Kita undang. Bukan sini mahal. Nah, itu sumber daya manusianya. Nah, kemudian sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kita nih Pak, sangat luas Ibu ya. Lautan luas, daratan luas. Lautan itu penuh dengan minyak. Di Natuna misalnya kan, di Riau, kalau daerah kita ini apa? Berandan ya kan? Penuh dengan minyak. Kadang di atas minyak, di bawah minyak, di bawah minyak sawit. Minyak bumi kan, di atas minyak sawit banyak. Penuh dengan perkebunan, penuh dengan pertanian, dengan barang-barang tambangnya, nikelnya, timahnya, batu baranya, minyak buminya, kemudian emasnya di Papua sana. Apa kata Pak Mahfud MD? Itu tak bisa memang diambil karena sudah kontraknya. Apapun yang kita lakukan untuk mengambil Freeport itu tak akan pernah bisa katanya. Itu kata si Pak Mahfud, karena sudah ada perjanjiannya. Ataupun nanti mau diambil di mahkamah internasional akhirnya. Nah, itu sudah kuat betul itu perjanjiannya. Nah, sumber daya alam kita ini melimpah ruah. Kalau kita ukurlah dari Sabang Merauke, daratan kita ini Pak, sampai 3 juta kilometer Pak katanya. 3 juta kilometer. Belum lagi lah lautan-lautannya Bu. Nah, ini harus dikelola. Makanya Bung Karno dulu tidak memberikan sumber daya alam ini kepada orang luar. Biarlah nanti anak cucuku yang akan mengelola ini daripada orang asing. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Nikel kita diambil oleh Cina. Baru-baru ini Pak Amin Rais Pak kan buka rahasia bahwa negeri kita ini ada utang tersembunyi Pak. Tidak di atas kertas kata beliau, 488 triliun utang BUMN kepada Cina ya Allah. Yang tertulis di lembaran negara hanya 5 triliun. Sekarang APBN kita dikuras sebanyak 1000 triliun untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Padahal dulu Bu janjinya itu tidak akan menggunakan dana APBN, sehingga negara kita ini sekarang Pak punya hutang sebesar 8.000 triliun ya Allah. Siapa yang mau bayar? Saya teringat sebuah kisah Pak yang diriwayatkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Itu disebutkan dulu ada suatu bangsa yang dipimpin oleh seorang bernama Sidat bin Ad. Sidat bin Ad ini dia panjang umurnya, ratusan tahun, sampai sama dengan usia nabinya pada masa itu. Lalu Sidat bin Ad ini pernah mendengar tentang surga Pak. Dengarnya surga, indah sekali surga itu ternyata. Maka timbul dalam dirinya sebuah ambisi yang sangat besar. Bagaimana dia bisa buat surga di atas dunia? Maka dia buatlah surga itu di atas dunia yang bernama ibu kotanya pada masa itu Iram Zatil Imad di dalam surah Al-Fajr. Nah, itu ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Dia paksa rakyatnya. Karena buat surga itu bukan enggak gampang, Pak. Karena dinding-dinding surga itu terbuat dari emas, perak, zamrud dan permata-permata yang mahal sekali. Dia siapkan sungainya. Itulah yang dibuat dulu di pinggiran sungai yang namanya Yaman sekarang. Itulah yang dibuatnya. Jadi selama 300 tahun barulah siap surga di dunia itu, Pak. Tapi rakyatnya dia paksa. Dia suruh rakyatnya bayar pajak, Pak. Pajaknya harus nyetor semua hewan-hewannya. Semua perhiasannya dia kuras. Apalagi zaman sekarang kan. Pajak semua. Semua lini. Pergi aja Bapak ke Indomaret. Kena pajak enggak? Apa namanya itu? PPH atau PPN? PPH ya. Pajak pertambahan penghasilan ya. Nah. Tapi banyak juga yang ke Indomaret. Ya Pak ya. Rajin belanja
Indomaret. Kita tinggalkan kadang saudara-saudara kita yang berjualan, lebih memilih Indomaret. Kita kayakan mereka, Pak. Makanya kata Ustadz, untuk tes atletik seperti rokok itu siapa yang punya? Pengusaha 9 naga. 9 naga ini bisa kita jadikan cacing. Kalau kita mau, jangan beli rokoknya. Kadang kita beli rokok, apa enggak semakin kaya 9 naga ini? Nah, cuman dia mau jadi cacing, Pak. Terus kita beli setiap waktu rokok, kita berikan kekayaan, kita berikan harta kita kepada 9 naga ini. Nah, gitu ya pengusaha muslim kita ini terbelakang, tertinggal. Kenapa? Karena umatnya belum terbuka pikirannya. Bagaimana kita bisa bersatu? Bersatulah. Memang susah untuk zaman sekarang ini, Pak, bersatu. Waktunya ada. Itulah yang kita tunggu-tunggu, yang nanti datangnya yang bernama Imam Mahdi. Nah, jadi sumber daya alam kita yang melimpah ruah ini, makanya harapan kita di tahun nanti 2024, pilihlah pemimpin-pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Maka berdoalah kita kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adila wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Janganlah ya Allah kamu berikan pemimpin-pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah, dan tidak sayang kepada rakyatnya. Nah, ini harapan kita. Jadi sumber daya alam ini, Pak, harus kita kelola sendiri. Jangan kita berikan kepada asing dan asing. Ternyata asing ini, Pak, sangat berat untuk menyingkirkannya di tanah negeri ini, Pak, ya. Nah, karena kita menyayangi mereka. Coba polisi kita dibentak-bentak dengan si asing, kan? Dibentak-bentak di hadapan yang namanya Kapolsek, dibentak, dianjing-anjingkan pula itu, kan? Tapi udah ditangkap, ya. Sudah ditangkap. Mana marwah para pejabat dan penegak hukum kita, Pak? Seperti itu. Kenapa? Karena kita jadi jongos. Kita dibayar. Tengoklah para aparat-aparat kita ini melindungi mereka. Perusahaan-perusahaannya dijaga, dibayar. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sebuah sabdanya, akan datang suatu masa bahwa para penegak-penegak hukum itu kalbi, seperti anjing. Tahu anjing, Pak? Anjing ini tidak kenal dia siapa yang baik, siapa yang buruk. Kalau kita datang ke tempat orang yang memelihara anjing, padahal ustadz yang datang, kan? Digonggong itu, Pak. Begitu juga kalau bandit yang datang, digonggong, enggak kenal dia. Mana yang baik, mana yang buruk. Tapi anjing akan sangat setia kalau ada yang memberi makan. Coba Bapak kasih. Nanti Bapak bawa daging sepotong, ada anjing galak di situ, Bapak lempar daging itu. Diam enggak dia? Diam. Dia akan sangat setia. Setia dengan yang memberi makan, maka dia membela mati-matian orang yang memberi dia makan. Sementara kita ini rakyat, kata Rasulullah, kal ghanami, seperti kambing. Tahu kambing, Pak? Mau disembelih tetap embek, mau digoreng embek, mau disate embek, mau masuk ke kandang embek. Itulah kambing. Tak bisa berbuat banyak. Jadi kambing itu tidak akan bisa hidup di sekitaran singa, tidak bisa hidup di sekitaran serigala, tidak bisa juga hidup di sekitaran anjing. Makanya rakyat ini akan menurut apa yang dikatakan oleh si singa. Kalau melawan, habis dimakan oleh singa. Itulah yang akan terjadi pada suatu masa. Ini sudah terjadi pada masa Namrud dan Fir'aun laknatullahi alaihi. Nah, mudah-mudahan kita, Pak, mempunyai 3 ciri ini. Yang pertama, pilihlah penguasa dan pemimpinnya, dan begitu juga rakyatnya. Kalau penguasanya benar-benar beriman, pasti rakyatnya juga akan
beriman kepada Allah. Karena tujuan adanya suatu penguasa dan pemimpin itu, dia akan menjaga rakyatnya dan dia akan mensejahterakan rakyatnya. Kemudian yang kedua, pilihlah pemimpin-pemimpin yang punya ilmu pengetahuan. Maka istilah kita dulu ada imtak, ada ibtek, iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan pemilih pemimpin yang hanya bisa tentang kayu, Pak ya, jangan kayu, tapi pilih pemimpin yang tahu semuanya secara global. Nah, dan kayu ya kan. Kemudian yang ketiga, haruslah pemimpin itu punya sumber daya manusianya dan mengelola sumber daya alam ini untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk kesejahteraan orang-orang yang di luar rakyat ini. Maka jangan jual dan gadaikan negara ini. Kalau kita jual dan kita gadaikan negara ini, maka anak cucu kita yang akan merasakannya. Memang saat ini kita enggak merasakan, Pak. Tapi sekarang sudah kita rasakan, Pak ya. Pajak di mana-mana kita dikutip. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.